Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam bicara bola. Yang pada kali ini kita akan bicara bola terkait salah satu klub Liga Primer Inggris yang sedang naik daun, yaitu Wolverhampton Wanderers. Siapa sih Wolverhampton Wanderers yang sering kita kenal dengan Wolves? Dia merupakan kontestan Premier League yang mana pada musim lalu dia menempati peringkat ke-7. Dan musim sebelumnya 2017-2018 dia di Championship. Namun dia mampu promosi dan menjadi juara di Championship dan sangat bagus di tahun 2018-2019. Siapakah di balik kesuksesan dari tim mediocre yang sedang naik daun ini? Pasti kalian bertanya-tanya, teman-teman. Saya pun juga bertanya-tanya awalnya, siapa sih yang mampu mengangkat Wolves ini? Karena apa? Karena kita tahu Wolves di tahun 2014, di tahun 2015 ini jadi bulan-bulanan oleh tim-tim Big Six, tim yang notabene mampu menguasai Liga Inggris. Ini jadi bulan-bulanan, teman-teman. Bahkan mereka sempat degradasi. Tapi siapa yang mampu mengangkat ini? Kuncinya cuma satu, teman-teman. Tim ini diangkat performanya oleh manajer bertangan dingin yang bernama Nuno Santo. Siapakah Nuno Santo? Pasti bertanya-tanya dong, siapakah Nuno Santo? Nuno Santo merupakan manajer atau kepala pelatih dari Wolves yang dulunya pada saat jadi pemain dia berposisi sebagai kiper. Sekarang jadi bertanya-tanya, seorang kiper menjadi kepala pelatih. Memang sih gak semua pemain lini tengah mampu menjadi pelatih, atau gak semua pemain striker mampu menjadi pelatih. Ada beberapa pemain yang menjadi pelatih karirnya gagal. Ada beberapa pelatih yang tidak menjadi pemain tapi karirnya bagus. Nah, sedangkan Nuno ini dulu adalah kiper pada saat Liga Champion ya, Liga Champion yang dilatih oleh Mourinho di salah satu klub Portugal dan menjadi juara pada waktu itu. Dan kipernya adalah Nuno di tahun 2004. Akhirnya Nuno itu menjabat jadi kepala pelatih di salah satu klub Portugal. Karirnya terus melejit ke Valencia, akhirnya dipinang oleh Wolves. Pada saat dipinang oleh Wolves ini masih di kasta kedua Liga Inggris, yaitu Championship. Di Championship, Wolves itu menyisakan 9 pertandingan mau berakhir dan posisinya masih di papan atas Championship. Akhirnya di akhir musim dia mampu menjadi juara dan promosi ke Liga Inggris. Di tahun 2018-2019 dia mengawali Liga Inggris dengan sangat bagus, sehingga dia mampu di akhir musim dia mampu menduduki peringkat ke-7. Keberhasilan ini tidak luput dari tangan dingin seorang Nuno Santo. Nuno Santo itu berkebangsaan Portugal, sehingga membuat tim ini seakan miniatur Portugal, miniatur timnas Portugal. Apakah benar? Jawabannya ya, benar sekali. Karena apa? Karena kalau kita tahu posisi pemain atau starting line up pemain rata-rata pemain Portugal. Ingat, di tahun 2017-2018 ada beberapa pemain Portugal muda yang usianya masih 19-21 tahun sudah mengisi klub ini. Sebut saja Diogo Jota, sebut saja Ruben Neves, sebut saja Vinerge, seorang bek kiri ya, sebut saja Pedro Neto. 4 pemain ini rata-rata usianya 19-21 tahun. Itu sangat bagus, teman-teman. Akhirnya mereka promosi ke Liga Inggris 2018-2019. Mereka mampu tembus menjadi peringkat ke-7. Sebetulnya peringkat ke-7 ini tidak masuk Europa League. Namun 2019-2020 dia masuk Europa League. Karena apa? Karena di tahun 2018-2019 Manchester City membabat semua gelar yang domestik, sehingga dia mampu melalui playoff ke Liga Europa League. Akhirnya dia lolos playoff dan masuk ke Europa League. Kita nggak perlu bahas itu dulu, kita perlu bahas ada apa dengan Wolverhampton Wanderers. Kenapa kok dia sangat signifikan dari tahun 2017
sampai 2019-2020 ini. Sekarang kalau nggak salah di Premier League dia peringkat ke-6 di bawah MU. Itu prestasi yang bagus karena akhir musim kemarin dia peringkat 7, sekarang peringkat 6. Wah, luar biasa. Setelah kita telaah bersama, setelah kita buka datanya bersama, bahwa pelatih Nuno ini memiliki connection Portugal connection. Apa maksudnya? Selain 4 pemain yang saya sebutkan tadi yang telah bergabung sejak tahun 2017, ada 2 pemain kunci yang bergabung di 2018-2019 dari Portugal, yaitu seorang kiper yang bernama Rui Patricio dan pemain tengah João Moutinho. Duet João Moutinho dan Ruben Neves mampu mengalahkan lini tengah dari tim di Liga Inggris, tak terkecuali di beberapa tim besar di Big Six. Nah, dari connection Portugal tersebut dapat dikatakan bahwa Wolverhampton Wanderers ini adalah miniatur timnas Portugal. Karena apa? Karena dari 6 pemain tersebut rata-rata sudah dipanggil oleh timnas. Pada saat kualifikasi Euro, pada saat jeda internasional, mereka berenam dipanggil oleh timnas. Ini menandakan bahwa tangan dingin seorang manajer Portugal mampu mengangkat anak-anak di Portugal menjadi pemain kunci di salah satu klub mediocre yang sedang naik daun saat ini. Tentu saja kita ingat di tahun 2019-2020 klub sebesar Manchester City dibabat. 2 pertandingan di Liga Inggris, satu di Manchester City kalah 2-0, satunya lagi di kandangnya Wolves kalah 3-2. Ini menandakan bahwa klub ini sangat bagus, teman-teman. Dia menggunakan taktikal, kalau Nuno Santo itu mengandalkan taktikal 3-4-3, taktikal tim strateginya 3-4-3 dengan menerapkan 2 fullback yang agak maju ke depan sehingga dia mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan, dan memiliki crossing yang sangat apik, serta pemain depannya seperti Diego Jota, Raul Jimenez, yang pemain ini juga sangat superior ya, naik daun dan melejit, bahkan dia dipanggil oleh timnas Italia. Terus salah satunya striker lagi adalah Adama Traore. Ini 3 striker ini mampu menghasilkan banyak peluang dengan dibantu oleh wingback sayap atau fullback sayap yang maju naik mundur. Wah, ini sangat luar biasa, teman-teman. Progres ini setiap pekan dia terapkan bagus sekali. Nuno Santo bahkan dia menjadi pelatih of the month 3 kali di Premier Inggris. Itu menandakan bahwa pelatih ini bukan pelatih kaleng-kaleng, teman-teman. Selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi, Wolverhampton Wanderers masuk ke European League. Nah, di European League nih, Wolverhampton Wanderers itu bermain sangat bagus. Dia tergabung di grup K dengan Sporting Braga, dengan yang kuat cuma Sporting Braga sih. Sama Besiktas lagi, salah satu klub yang juga sangat kuat di grup K. Namun yang lolos adalah Sporting Braga dan Wolves. Di babak 16 besar mereka ketemu Espanyol, yang notabene Espanyol sudah biasa dong masuk European League, sedangkan Wolves ya bisa dibilang hitungan jari lah masuk Liga Eropa. Bahkan di tahun 2018-2019 ini adalah kejutan dari Nuno Santo. Namun di 32 besar Espanyol dilibas dengan agregat 3-4. Luar biasa, teman-teman. 4-6. Di skor di leg kedua 3-4 dengan agregat sehingga 4-2 sehingga agregat akhir 6-4. Ini bagus, teman-teman. Progres ini sangat dijaga oleh pelatih Nuno Santo sehingga di putaran 16 besar yang tadi malam nih European League digelar, dia melawan Olympiakos, yang mana Olympiakos ini sudah menyingkirkan Arsenal, salah satu klub Liga Inggris yang sudah tersingkir di 32 besar. Di 16 besar ketemu Olympiakos, bermain di kandang Olympiakos dengan pertandingan yang sangat
intens walaupun tanpa penonton gara-gara virus corona. Kita nggak perlu bahas virus corona, tapi kita perlu bahas yang namanya permainan tadi malam. Permainan di tadi malam itu sangat berimbang ya teman-teman. Walaupun ada satu kartu merah di pihak tim Olympiakos, namun permainan sangat terbuka dan saling serang. Berdasarkan statistik, penguasaan bola itu 51 untuk Wolves dan 49 untuk Olympiakos. Itu sangat seimbang teman-teman. Tapi yang menjadi pembeda adalah proses shoot off goal dan shoot on goal dari kedua tim. Kalau shoot on goalnya dari Wolves itu 4, sedangkan di sana cuma 1. Sedangkan shoot on goalnya itu 8, sedangkan di sana cuma 3. Ini menandakan bahwa progres untuk create chance atau create peluang itu sangat lebih banyak dari Wolves. Hal ini menandakan bahwa connection Portugal atau Portugal connection di dalam sebuah tim Wolves itu sangat berjalan dengan lancar. Sehingga klub ini mampu bertahan, insya Allah di leg kedua dia bakal babat itu di kandangnya Wolves, si Olympiakos, dan di Liga Inggris dia akan terus melejit. Kita lihat aja. See you.